Halo semuanya, balik lagi bersama kita di Ubah-Ubah. Hari ini kita lagi ada di Cipanas, Cianjur nih, lagi ada di kediamannya Immanuel Christian Kesu atau yang biasa kita sebut dengan Om Chris. Jadi kita sekarang mau ngobrol-ngobrol tentang bagaimana perjalanan Om Chris di persablonan Indonesia sampai membuat akhirnya SSI Sekolah Sablon Indonesia. Nah, ngomongin tentang industri sablon nih Om. Jadi yang pertama itu kita pengen tahu Om, awal mula berdirinya SSI ini kapan dan juga keresahan apa yang akhirnya bikin Om Chris itu tergerak buat mendirikan si SSI ini Om. Sebenarnya ya mungkin bisa dibilang sebagian besar ada keresahan ya. Karena memang fenomena di saat itu, kebetulan saat itu juga saya lebih dominan di bidang desain ya, karena saya juga bergabung di Bandung kebetulan saat itu juga dengan teman-teman ilustrator. Tapi juga kita melakukan banyak kegiatan di cetak saring. Bahkan dengan bahasa cetak saring pun saya sempat dibully beberapa teman-teman lah. Dengan bahasa cetak saring terkesan saya tuh berlebihan dengan kosakata itu ya. Jadi ini juga jadi awal ketika itu jadi sebuah SSI ya, karena pemahaman informasi dan lain-lain juga membuat saya juga pengennya teman-teman pelaku industri cetak saring ini juga paham ke akar-akarnya gitu. Jadi awal mula itu keresahan yang muncul, mungkin teman-teman pernah mengalami dan pernah melihat dan mendengar banyak kejadian-kejadian di kota-kota tertentu ya, yang industri ini jadi lahan untuk penipuan lah. Gitu ya, banyak orang kasih kerjaannya nggak ada, uangnya hilang. Itu juga pernah di masa-masa itu juga marak ya di mana-mana gitu. Jadi akhirnya saya coba untuk membenahi ini ya. Intinya kembali ke teman-teman di daerah. Saya sebelum ada SSI pun, jauh sebelum ada SSI, suka keliling ya ke teman-teman Jawa Timur tuh, sampai ke Kediri, terus ke Lampung juga, ke beberapa kota di Indonesia. Memang awalnya bukan di presentasi di sablonnya sedikit. Cuma kita lebih banyak ngedukasi tentang bagaimana sih menggambar kemudian bisa diaplikasikan ke media gitu ya. Itu mulai dari Palembang, terus teman-teman banyak kan teman-teman band lah gitu. Terus di tahun 2018 itu awal mulanya saya diminta ke 2017 atau 2018 lah, sekitaran tahunnya itu saya diminta untuk bantu di Noid untuk kembangkan beberapa teknik lah ya. Kemudian 2019 saya pulang dari Bali, akhirnya mampir ke Kediri, tepatnya tanggal 6 Januari 2019. Mampirlah ke tempat seorang teman, sahabat saya juga, namanya Mas Jimmy. Mungkin teman-teman tahunya dengan nama vendornya itu Don Kids ya. Beliau banyaklah kita diskusi tentang hal-hal yang berbau dengan skill ya, terutama di daerah lah. Lihat fenomena ini, karena saya lihat juga di teman-teman di daerah potensinya juga banyak yang yang imajinasinya lebih tinggi, lebih luas lah. Akhirnya dibuatkan kelas lah di Kediri itu, tanggal 6 Januari 2019 dibuatkan kelas khusus. Jadi pesertanya itu sekitaran Kediri, Malang, Blitar, Tulungagung, dan sekitaran situ lah, sekitaran Kediri ya saat itu. Belum ada nama SSI itu, masih pelatihan. Karena kebetulan ada saya di Kediri, Mas Jimmy bikinkan kelas buat teman-teman. Karena saya salut dengan sosok Mas Jimmy ya, orang yang mau mengumpulkan teman-teman, mengedukasi teman-teman juga dalam bidang apapun, terutama yang berdekatan ya, sablon, manajemen, dan lain-lain. Itu juga banyak lah kegiatan-kegiatan yang dilakukan Mas Jimmy untuk teman-teman. Nah kebetulan, ya cerita sedikit lucu sih. Waktu itu saya, ini ya, kembali lagi sedikit. Saya dan keluarga, anak istri, ke Bali. Tujuannya memang kita pengen cari tempat untuk tinggal. Udah jenuh di Jawa Barat ya. Kan udah padat, Bandung udah menjenuhkan lah. Macet, panas, dan lain-lain. Akhirnya kita coba ke Bali. Kita istri dan anak udah nggak cocok. Karena mungkin terlalu panas juga. Lingkungannya juga mungkin bagi beberapa orang juga nggak cocok ya. Akhirnya kita coba mampir ke Kediri itu. Disitulah tadi yang saya ceritakan, dibikinkan kelas sama Mas Jimmy. Kelas berjalan,
Pesertanya kalau nggak salah ya, itu ada 16 orang dan dibuat 3 sesi. Pagi ke siang, siang ke sore, sore ke malam. Dari jam 9 pagi sampai jam 2 malam. Jadi ini apa ya? Antusias teman-teman yang buat saya jadi semangat untuk apa memberikan bukan memberikan berbagi informasi itu ya, dan beberapa teknik yang saya sendiri kembangkan, saya share, dan mereka ngerasa itu puas dan merasa sesuatu yang berbeda dengan hasil cetak. Kan kita praktekin ya, hasil cetaknya juga berbeda, akhirnya jadi sesuatu yang boom lah buat teman-teman di situ. Informasi ini apa ya, cepat banget loh, kayak angin ya, kesebar ke sekitaran Kediri. Nah, nggak jauh waktunya ya, sekitar 1 mingguan ke depannya setelah selesai nih kelas, kebetulan ada peserta dari Malang, itu namanya Mas Yusuf Mantup, beliau yang punya vendornya Anda Production, kemudian ada Mas Arman, itu yang punya vendornya Gueku atau Edan Studio. Sekarang dia tambah ada kopi juga, cetak saring di Batu ya. Nah, itu sebagai peserta. Nah, setelah kelas itu saya diundang ke Malang. Kebetulan main juga, dan kebetulan waktu itu ada undangan dari SMK Negeri 4 Grafika ya. Mereka menonjol di grafikanya saat itu. Nah, dengan iseng-iseng ngobrol, akhirnya dimintalah sama teman-teman di Malang untuk bikin kelas juga. Dalam durasi waktu yang pendek kok, nggak nyampe 2 mingguan kita akhirnya bikin kelas angkatan kedua. Dan kita juga nggak pernah itu nyebut angkatan kedua. Dari situ muncullah banyak teman-teman ya, dari Malang, dari Batu itu sendiri, lingkungan. Sama pesertanya juga jauh-jauh, ada yang dari Blitar, dari mana lagi ya, pokoknya sekitaran lah. Nah, di situ lucu lagi, akhirnya sama seperti di Kediri, dibikin 2 sesi, gitu, pagi dan sore, gitu. Itu juga ya tetap semangat ya, karena teman-teman ngerasa ini sesuatu yang berbeda dan menurut mereka ini baru gitu buat mereka. Nah, muncullah di angkatan kedua kita buat SSI. Itu ada Mas Arman, saya, Mas Yusuf, Mas Rizky, terus ada Mas David juga, ada beberapa orang kita diskusi. Ya udah dibikinin aja, itu pencetusnya sebenarnya mereka ya. Dibikinin Sekolah Sablon Indonesia. Kita apa ya, influence-nya ataupun idenya itu dari American Screen Printing Institute. Nah, jadi kalau dulu orang mau ahli mencetak, khususnya di sablon, ya lu belajar ke Amerika sana deh gitu ya. Jadi, nah, kita udah mimpinya sampai ke sana gitu ya. Nah, akhirnya jadilah SSI di bulan apa ya, sekitar bulan Februarian lah, atau menjelang Februari Maret gitu ya, kalau nggak salah, di bulan-bulan itu deh. Itu pun karena ini menyebar dari angkatan kedua tadi di Malang, itu diminta balik ke Kediri karena ada kelas lagi, berdekatan tuh waktunya. Karena ya itu ya, mungkin karena informasi yang cepat, dan mereka juga kritis ya, haus ya akan sesuatu informasi lah. Dari Kediri angkatan ketiga tuh akhirnya nyebar sampai ke Banyuwangi nih, angkatan keempat tuh. Nah, masalahnya dengan 4 angkatan ini yang berminggu-minggu, saya nggak pulang-pulang nih, gitu kan, masalah kan, gitu kan, nggak pulang-pulang. Nah, bukan sebentar tuh, maksudnya udah komplain kan dari istri, udah nggak pulang-pulang nih. Akhirnya di angkatan berikutnya saya pulang dulu, dan kita menata angkatan selanjutnya. Nah, di sini SSI memang hadir waktu itu, kita memang pengen mengembangkan teman-teman di Jawa Timur dengan potensinya. Saya ingin agar kebebasan berekspresi ya, bahwa kata bagus tuh boleh, atau siapapun berhak ya. Kota manapun berhak loh. Kami juga bagus gitu. Nggak cuma kota A, B yang selalu jadi barometer ya. Jadi disitulah keserasian yang akhirnya sedikit terobati, dan saya yakin teman-teman juga merasakan apa manfaat ya dari beberapa kelas sampai sekarang angkatan 73 kemarin di Malang, sebentar lagi juga 74 ya. Jadi saya juga nggak sadar ya, maksudnya kita nggak pernah bermimpi sampai sejauh ini. Yang akhirnya jadi bingung sendiri dengan keadaan seperti ini ya. Kita harus ngapain lagi. Dia beberapa teman-teman yang bantu ya, yang akhirnya
semua mulai tertata dengan hadirnya ada Dion, hadirnya Mas Arman, hadirnya teman-teman yang lain yang memang support ke SSI. Dan akhirnya di tahun 2022 kalau nggak salah saat COVID itu kita bikin yayasan gitu. Meskipun sampai sekarang belum secara efektif berjalan sempurna ya. Kita juga menata karena pengennya kita tetap independen gitu. Karena kan kita juga sadar bahwa yayasan selalu disorot ya. Yang takutnya kan disangka jadi tempat pencucian uang kan gitu. Udah nggak, intinya gitu ya teman-teman, bahwa SSI hadir bukan untuk menggurui, bukan untuk menyangkal ataupun hal-hal yang memang teman-teman lakukan sebelumnya. Kita cuma pengen berbagi informasi aja bahwa cetak saring ini nggak hanya sekedar urusan tinta, screen, dan kain. Ada informasi yang lain yang harusnya, karena kan sablon itu bergerak maju ya, gitu. Teknik-teknik ini bergerak maju karena secara tidak langsung kita juga turunnya dari kalau kita bicara sedikit ke akademis ya, turunnya kan dari seni murni, terus jadi seni grafis, akhirnya ada salah satu grafika ya, yang urusannya dengan cetak saring, meskipun ada cetak tinggi, cetak rendah, cetak saring gitu. Dimulainya sedikit lucu dan memang butuh perjuangan juga sih ya. Ketidaksengajaan dimulai dari betul. Tempat tinggal. Jadi tempat tinggal dan yang berujung karena kenal sana sini. betul ya, betul. Ya awalnya gitu, dia juga nggak pernah nyangka akan terjun bebas di sini ya. Maksudnya sih juga nggak mencari kolam di sini ya. Artinya memang awalnya juga saya sebagai ilustrator ya, yang peduli dengan ini loh, dengan hasil cetaknya. Dan kita sebagai ya mungkin teman-teman sebagian bilangnya tentang keartisan lah. Ketika kita punya karya akan diaplikasikan harus sempurna dengan sesuai dengan keinginan kita ya. Nah kita harus menggandeng artisannya dong biar semuanya juga selesai gitu. Bisa menjadi karya lah, terlepas itu jadi kebutuhan komersil ataupun kebutuhan spiritual gitu ya menurut saya. Dari Om Kris sendiri kan tadi itu kita mau nanyain tadinya ada nggak sih momen di mana Om Kris berpikir wah ini dunia sablon harus dibenahi, tapi tadi udah di-mention sama Om Kris awalnya tuh dari cetak saring itu, tapi ada nggak sih hal lain yang bikin Om Kris berpikir seperti itu? Sebenarnya sudah mulai terbenahi ya dengan pergerakan teman-teman yang lain ya. Cuman saya coba melihat di sisi yang lain. Saya orangnya yang selalu berpikir ingin berbeda dengan sudut pandang orang lain gitu. Contoh, saya pengen lihat Bandung, nggak bisa saya tinggal di Bandung. Saya harus keluar Bandung untuk melihat Bandung kan, gitu. Satu perspektif yang mau berbeda. Jadi saya pengen teman-teman ketika masuk ke dalam dunia cetak saring, entah itu jadi pelaku komersil atau pelaku saya sebutnya kesenian aja ya, bukan spiritual nih. Jadi ayo kita bareng-bareng untuk mengetahui akarnya. Gitu. Bila perlu sejarahnya juga kita harus tahu gitu. Kalau enggak ya kita akan kehilangan jejak gitu. Sedangkan kita berdedikasi bahwa dunia ini sebagai dapur, sebagai mangkok nasi, ya harus tahu gitu semuanya karena kita akan lebih valid ya, lebih aktual, terus lebih datanya juga lebih kuat gitu. Ketika kita ditanya segala macam, kita akan kuat termasuk dari teknik, pengertian pemahaman tinta, pemahaman kain juga harus kuat kan. Kalau enggak ya kita akan terlibas loh, gitu. Karena menurut saya gini loh, generasi industri kreatif itu kan diem ya tempat, yang bergeser kan generasinya, gitu. Kan teman-teman yang lain akan terlibas dengan generasi yang baru, dengan idenya yang lebih segar, dengan informasi yang lebih banyak, wawasan yang lebih luas, kan akan tergerus semuanya gitu. Ini juga ya harus disadari sama teman-teman gitu. Yang selama ini kan melihatnya kayak kok adanya SSI jadi menambah kompetitor gitu. Sebenarnya saya juga nggak setuju sih dengan pemikiran seperti itu ya, karena kita dari TK deh masukin sekolah juga udah sudah berkompetisi kok. Bener nggak gitu, jadi nggak usah berpikir kompetisi ya, karena semua juga pasti bersinergi lah gitu. Ya sebenarnya tinggal ngelihat kita sudut pandangnya dari mana sih. Kalau misalnya emang mikirnya bahwa SSI itu saingan, ya seharusnya nggak seperti itu gitu. Kalau misalnya berpikirnya begitu, kenapa
contoh kalau misalnya kenapa SMP atau SMA banyak kan, kan boleh milih sekolah di mana aja ya, gitu. Nggak dibikin jadi saingan ke depannya kok. Gitu. Malah harusnya jadi apa ya? Jadi Saling merangkul dan Pilihan, ya maksudnya jadi berinteraksi ya, hubungannya dua arah, saling memberi informasi. Gitu. ya, terjalin ekosistemnya dan Pasti kan lain-lain. itu. Kalau sekarang ekosistemnya nggak akan terjalin karena auranya negatif semua, nggak akan terjadi gitu. Apa hal yang paling berkesan dari waktu awal-awal angkatan nih membuat SSI ini? Oh iya. Ini sebenarnya gini ya. SSI dibikin hanya untuk tingkat lanjutan ketika teman-teman sudah menjadi pelaku. Gitu. Dia hanya untuk menambah keilmuannya. Berjalan waktu, akhirnya banyak orang yang dari nol. Itu yang masalahnya menurut saya gitu ya. Itu sebenarnya. Kalau teman-teman awal, karena semua kita bergerak di Jawa Timur tuh lewat komunitas ya. Iya. Jadi kita saat itu memang khusus buat komunitas. Kita bikin event, kita bikin kelas, komunitas lah yang mengelola semuanya gitu. Dan berbiaya sih ya, hanya sekedar untuk operasional aja gitu. Nah, begitu masuk ke angkatan 20 dan kemari itu banyak yang dari nol. Itu PR karena kita harus mengedukasinya dari nol juga ya, dari pengetahuan tentang softwarenya, tentang tintanya, tentang kainnya, semua akhirnya gitu. Yang tadinya datang cuma urusan bisa warna misalnya, sekarang enggak, datang lu udah bisa Photoshop belum Nah, bahkan ada kejadian lucu nih, ini saya kaget, itu awal kali itu angkatan di Solo kalau nggak salah angkatan 17. Jadi satu anak peserta ini diem hari pertama tuh, dia kelihatan lah orang yang apa ya, bingung, kebingungan tuh kelihatan banget. Jadi hari kedua dia tetap seperti, saya tanya, kamu kenapa? Kalau misalnya ada sesuatu yang ganjel, tanyakan langsung ya gitu, atau dibahas di grup kalau misalnya malu-malu. Dan dia bilang dia ngelamar kerja, kalau nggak salah orang Wonosobo, ngelamar kerja pagi, sorenya dikirim untuk kelas. Nah, dia diterima karena bisa menggambar manual. Dan hari itu dia baru pertama kali pegang laptop. Kita kan akhirnya kita berpikir keras ya. Gimana caranya biar bisa seimbang dengan teman yang lainnya, gitu kan. Itu ya PR-nya di situ aja sih. Gimana caranya biar dia juga tidak dikecilkan oleh temennya dan dia bisa merasa sejajar dengan teman-temannya. Gitu. Yang dulu emang dikhususkan untuk ya Yang orang udah punya basic gitu. Makin kesini malah jadi orang yang emang benar-benar mau Belajar sekolah. sekolah. Jadi akhirnya kadang-kadang ada juga pertanyaan kan, kita selalu di situ ada di setiap poster kelas tuh ada jadwal ya, tanggal dari sekian, berarti kurang lebih 6 hari. Itu ada selalu setelah lihat poster dia selalu nanya, ini sekolahnya berapa bulan? Nah, ini juga PR deh untuk mengedukasi lagi. Jadi kalau misalnya kalau lu lihat poster, lihat tanggalnya juga dong. Ya nggak apa-apa sih, ini ya sebagai informasi ya, bukan saya juga mengecilkan teman-teman, nggak, cuma kita memang ini seperti privat kelas lah yang memang spesial di pisah warna gitu, karena kendala kita di sablon tuh terutama di raster ya. Iya. Itu dipisah warna. Nah, dulu kan didominasi oleh beberapa kota gitu. Teman-teman ngerasa raster tuh wah gitu ya. Ternyata yang memang nggak seperti bayangan teman-teman lah gitu. Semuanya bisa dilakukan, apapun yang kalian olah datanya akan menjadi lebih baik ketika prosesnya juga diikutin. Gitu. Ini selain di Pulau Jawa nih Om, kelas SSI itu udah ada di mana aja? Udah pernah terlaksana di mana aja? Terus kelas paling jauhnya di mana Om? Kita bicara kelas ya, skupnya kelas tuh Kelas. hanya ada di Pulau Jawa sih. Kalau kelas ya, kelas tuh ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, kelas ada di Lampung. Yang di luar Pulau Jawa ada di Lampung. Nah, sisanya itu hanya event yang bekerja sama dengan SSI. Kalau event yang kerja sama SSI itu dari Manado sampai ke Papua, itu sampai ke Bupendigo gitu, Papua Selatan, perbatasan Papua Nugini ya. Nah, kalau untuk virtual itu mulai dari Aceh sampai ke Papua ada, alumninya ada, pesertanya ada. Itu dari mulai tahun kapan dong? Dari jadi tersebar dari awalnya dari Ya, kelas face to face ya, tatap muka ya awalnya itu. Nah,
nggak lama kalau nggak salah kita kena COVID waktu itu. Oh iya. 2021 ya. Iya, iya. Nah itu kendala. Bahkan kita pernah ditutup loh kelasnya sama aparat. Itu di Sidoarjo nggak boleh. Akhirnya pindah ke Surabaya. Ya itu memang kendala. Akhirnya kita juga berpikir biar teman-teman semua juga bisa belajar. Akhirnya muncullah gagasan dibikinan virtual. Gitu. Nah ini virtual akhirnya menjangkau seluruh Indonesia. Bahkan virtual ini menjangkaunya ada yang dari Libya, ada yang dari Peru, Brazil, Singapura, Malaysia, Amerika Serikat. Ada. Tapi itu orang-orang Indonesia atau Enggak, orang sana gitu. Jadi kebetulan juga di Malaysia ada alumni yang memang mereka ikut tatap muka juga, 2 kelas, kelas di Bogor itu 4 orang, kelas di Malang tuh 1 orang, gitu. Oh, malah jadinya dengan adanya COVID jadi bisa Menjangkau. Ya, Jauh. betul. hampir betul. ini ya, hampir ke daerah-daerah Eropa Dan bahkan ke negara-negara tetangga ya. di negara-negara tetangga. Bahkan di teman-teman di Malaysia juga kemarin juga udah bikin SSI versi Malaysia. Cuma kan teman-teman mikir jadi SMM. Kelas sebelum tapi nggak apa-apa sih. Yang lainnya juga jangan dong, tetap harus ada Indonesianya kan gitu. Ya nanti tinggal diobrolin aja lah. Kalau SSI Malaysia jadi sekolah sablon Indonesia Malaysia. Iya. Berarti antusiasnya ini banget ya, apa maksudnya gede banget Ya. dari Aceh sampai Papua. Sebenarnya kalau kita bicara tentang skill ya, Indonesia sebenarnya full skill. Skillnya full, SDM-nya ya. Yang nggak mendukung kan, yang nggak kondusif kan bisnisnya, atau regulasi pemerintahnya. Iya. Itu yang nggak kondusif. Gitu. Bikin jadi mandat ya, si skillnya nggak keluar Terasa, semua iya. gitu. Iya betul. Oke, Om Chris. Tapi, aduh tadi teh ada pertanyaan, cuman aku lupa. Hampura mama. Hampura ka mama, yuk. Oh iya. Nggak muncul Sunda mah gitu ya. Mau pohon teh kan mau gak dosa kayak Hindu. Ini aku ingat sekarang. Udah minta hampura jadi ingat. Ada rencana nggak Om SSI buka kelasnya itu kan yang tadinya virtual doang nih keluar pulau. Maksudnya tapi Sumatera udah kan ya kayak di Lampung gitu. Apakah nanti Kalimantan atau Sulawesi atau Papua bakal kesana? Akan ada. Nah, Yang ini permintaan sebenarnya udah berapa tahun ke belakang. Cuma yang kita lihat kan gini loh, SSI nggak juga cuma sekedar kelas dan hanya kelas yang tatap muka seminggu terus bubar begitu aja enggak. Ya. Kita pengen ada seorang yang bisa koordinator lah di sananya gitu. Kayak kemarin kita ketemu di Malang, ketemu teman-teman dari Lombok juga minta kelas ya. Cuma ya meskipun ada alumni, ada beberapa teman-teman di luar alumni juga pengen bikin kelas. Cuma kita juga pengen ada orang yang bisa mengkoordinir kegiatan itu, gitu. Karena kan kita semua harus adil ya. Ketika datang sana, koordinatornya harus juga kompensasi juga kan. Terus studio yang kita pakai, listrik kita pakai, terus akomodasi operasional harus dihitung juga kan. Gitu. Iya, betul. Jadi kalau permintaan mulai dari Medan, terus Pekanbaru, Padang, Palembang, terus Kalimantan, kalau Lampung udah pasti ada karena sudah ada. Nah itu pengennya jadi ada yang mengurus itu lah, gitu. belum ada pengurusnya. Belum ada pengurusnya aja. Jadi beberapa tahun sudah ada, tinggal kayak di Kalimantan Selatan itu sudah siap sih sebetulnya ya teman-teman. Jadi tinggal kapan nih, tinggal waktunya aja. Kan kita juga harus hitung operasional ya. Berangkat sana kan nggak bisa pakai layang-layang gitu. Harus pakai pesawat gitu. Ke Makassar, kita sempat di Makassar ada wacana kebenaran sama beberapa teman-teman juga pengen bikin itu kelas juga. Ya itu aja, tinggal kita cari koordinatornya. Tungguin aja Tungguin berarti. aja guys. Yang di luar Pulau Jawa dan Pulau Sumatera nanti juga pasti ada. Karena pesertanya juga jauh-jauh ya, kalau misalnya kayak di Jogja, di Solo, terus di mana? Di Malang, itu juga pesertanya jauh-jauh. Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sumatera, ada yang beberapa dari Sulawesi juga, gitu. Memang jaraknya jauh-jauh. Jadi mereka kan kebanyakan teman-teman pelaku sablon ini
masih single fighter ya. Jadi mereka nggak bisa ninggalin waktunya gitu. Ketika ada agenda 1 minggu kelas, ya mereka nggak bisa ninggalin. Nah, jawaban itu kita terus berpikir ya, terus mengkaji dan membuat inovasi lah tentang kelas-kelas ini seperti virtual, ada buku juga, terus ada rencana e-book juga ya kemarin. Jadi ya gitu ya, apalagi kalau misalnya yayasan sudah mulai berjalan, kayaknya akan lebih mudah sih semuanya. Nah Om, kan pindah-pindah nih Om ya biasanya. Waktu itu kan kita juga pernah ketemu di Bojonegoro, terus juga ya di daerah-daerah selain Jawa Barat sini. Tantangan terbesar ngajarin orang di kota yang pindah-pindah gitu gimana Om? Ya Setiap daerah kan beda. pasti beda-beda. Itu Betul. Ya ininya. banyak sih tantangannya, tapi ya kalau saya sih ini ya, selama kita apa ya, niatnya memang baik dan mengajar gitu ya, kita akan menyetarakan semua. Di mata saya semuanya sama, tidak ada yang senior, junior tuh nggak ada yang lebih dari itu, karena kita sama-sama belajar ya. Akhirnya semuanya bisa selesai sih, gitu. Karena saya ketika buka kelas juga awalnya biasanya begitu. Ketika cangkir sudah penuh, kamu tumpahin dulu deh yang sudah ada, isi dulu yang baru. Gitu. Itu kuncinya di situ sih. Karena kalau enggak ya akan sulit kita masukin sesuatu yang baru ya ketika mereka ada penolakan lah. Gitu, pasti ada penolakan. Jadi di daerah ya kulturnya ya, kultur daerah beda-beda gitu. Terus tapi sempat ada Om? Lagi maksudnya sharing di kelas. Ada penolakan gitu. Ada beberapa yang penolakan. Tapi ya mereka juga akhirnya luntur dengan sendirinya ya, karena kan kita juga memberikan informasinya semuanya by data ya, gitu, nggak sembarangan asal gitu ya. Karena literasinya ada, datanya ada, ya lebih enak kan kita menjelaskannya, lebih kuat lah gitu. Banyak yang lunturnya di situ. Gitu. Karena tadi udah di beberapa kota nih CSS ini Om, berarti udah banyak alumninya ya. Terus peran alumni-nya itu apa sih Om? Ya, Seperti ini. apa? Sebenarnya alumni kalau dibilang kita survei ya, mungkin survei pelaku sablon Indonesia ada sekitar 10.000 lebih ya. Kita hanya sekitar 5%-an lah alumni ya. Ya kebetulan teman-teman alumni ini semuanya mereka berkontribusinya aktif di lingkungannya, di lingkungan mereka gitu, aktif, dan mereka membesar jadi panutan juga, beberapa di titik kota juga jadi panutan juga. Ini kontribusi, saya harapan sih jadi kontribusi di komunitasnya atau daerahnya ya. Tapi itu juga banyak dilakukan sama teman-teman sih, udah mulai ke sana, karena di beberapa kota mereka jadi menonjol dengan teknik-teknik yang baru, dan mereka juga nggak seperti zaman dulu ya, bahwa sablon tuh seperti klinik gitu loh, semuanya tertutup kan, ya, jadi tabu gitu kalau misalnya ini dibuka dapurnya gitu kan. Sekarang kan udah semuanya terbuka kan. Dulu ilmu saya gitu ya. Iya, jadi hal-hal yang apa ya, klinik lah jadinya. Di dalam ngapain kita nggak tahu kan. Tiba-tiba Iya, benar. ini jampe-jampe biar Iya, glowing itu mungkin ruangan satu gelap, kasih sajen, kasih kaos, kasih tinta, keluar udah jadi semua. Oke. Om Kris kan ini bisa dibilang sebagai bapak sablon Indonesia nih. Nah, Wah, berat sih tapi. Bentar loh. Kenapa sih Om bisa segitu cintanya sama sablon? Atau emang Om Kris ini ada basic seni atau gimana gitu? Karena kalau dilihat juga setiap karya Om Kris itu punya apa ya? Kayak detail tertentu yang kayaknya kalau orang yang nggak punya basic seni rupa itu nggak akan bisa kayak gini gitu. Sedetail ini. Ya, yang pertama untuk Bapak Sablon nih, kayaknya masih terlalu. Saya pelaku. Oh, pelaku. Bapak Sablon sebenarnya banyak lah yang ini ya, yang namanya, patut lah, maksudnya dia lebih kompeten lah di bidang saya dibanding saya. Terus kalau misalnya tadi kembali ke apa namanya? Iya, ini ke Basicnya ya. basic. Saya ada basic di seni. Memang cikal bakal juga awalnya dari ilustrator ya, dari menggambar, dari melukis, awalnya dari situ. Terus larinya ke proses cetak ya. Nah, kembali lagi kenapa saya seperti jatuh cinta banget di kaos ini. Cetak saring tuh nggak ada ujungnya. Gimana tuh maksudnya?
Saya bisa pernah melakukan banyak hal lah dalam berkarya ya, mulai dari airbrush, bikin craft dan segala macam, melukis dan ada ujungnya. Yang akhirnya ya udahlah segini doang. Nah di kaos tuh enggak, setiap yang saya lakukan itu masalahnya beda-beda gitu loh. Oh, Nggak bisa diambil garis benang merah bahwa harus selesai di sini, enggak. Ternyata banyak sekali variabel yang memang bikin jadi berubah-berubah ya gitu. contohnya apa tuh? Ya banyak kayak Satu aja, salah satu contoh yang file data ya. Yang pertama itu data filenya, kemudian cara kita untuk mengolahnya, terus yang ujungnya itu tentang tinta dan kain. Kan itu kan kita berhubungan dengan dua hal yang itu ya. Iya. Sablon ya udah berhubungan sama tinta dan kain. Kalau orang sablon libur 2 bulan, ini 2 nih repot nih. Nah ini juga sama, kalau ini 2 ini juga libur, yang ini juga repot. Jadi gitu, jadi itu yang berkaitan erat ya. Gitu. jadi ibaratnya kalau cetak saring ini atau sablon ini kita masih harus terus belajar Belajar setiap terus. waktunya ya. Contoh saya awal-awal di DTF tuh saya sempat ngulik lah. Kebetulan di Noid Studio ada DTF ya. Saya dikasih ruang untuk silakan ngulik gitu. 1 minggu full selesai. Nggak ada apa-apanya lagi. Oh segini ya udah gitu. Nah, terlalu isi ini gitu ya. Nggak juga gitu sih. Jadi gini, kalau nih cek Sundaman tinggal AWP gelisting itu mah giung ya. Nah gitu, jadi ya udahlah gitu, nggak ada inner beauty-nya kan. Kalau misalnya ada inner beauty-nya kan meskipun biasa aja ada sesuatu yang daya tarik terus ya. Gitu. Kalau misalnya terlalu cantik juga udahlah gitu. Selesainya di situ aja gitu. Mau ngulik lagi juga nggak bakalan. Nah, apalagi sekarang tambah lagi apa digital plastisol itu juga bikin aneh sih menurut saya gitu. Itu gimana Om? Sebenarnya nggak. Ini Saya kepo ini. Dibahas terus sama Mas Dion ini. Oke, sekarang kita bicara plastisol bisa dimasukkan ke dalam tank tinta. Tapi nggak semena-mena jadi digital plastisol dong, tetap DTF. Iya. Namanya direct to kan. Dari itu. Tetap ya. Iya. Karena saya yakin juga itu nggak akan bisa, karena plastisol dibikin itu screen printing direct. Berarti kan screen printing. Iya. Gitu. Karena oke, kita bicara tentang yang dibahas teman-teman mungkin karena PVC-nya iya, bahan bakunya iya sama, polyvinyl chloride ya, sama, tapi peruntukannya kan beda gitu. Dulu gini, saya mau cerita 10 tahun ke belakang tuh ada mesin DTG namanya Kornit, memang terkenal. Dia bahkan bisa bikin tinta itu discharge. Tapi nggak semata-mata berubah jadi digital discharge kan. Tetap DTG namanya gitu. Namanya DTG itu. Berarti itu masalah penamaan. Iya, itu kalau menurut saya sih marketnya apa DTF itu udah mulai kehilangan jejak lah. Jadi akhirnya mereka bingung dan akhirnya bikin konten-konten yang tidak mengedukasi sama sekali. Gitu. Iya, bikin jadinya. Bahkan kemarin kalau nggak salah ada yang sebut udah dari DTP. Apa tuh DTP? Pokoknya kalau nggak salah belakangnya tetap plastisol. DTP ya, ini apa lagi gitu kan. Ya artinya gini lah, saya sadar ya, teman-teman ya harus full literasi ya, untuk bikin sesuatu agar juga tidak menggiring teman-teman ke arah yang nggak bener juga gitu. Ya menurut saya ini pembodohan masalah aja sih. Iya. Nah, kalau misalnya ngedengar informasi-informasi yang seperti itu jangan ditelan mentah-mentah, tapi dilihat dulu literasinya di mana. Ya karena gini ya, kalau plastisol dari bahan PVC, polyvinyl chloride itu bahan baku buat plastisol yang untuk di kain. Ada juga PVC yang memang bukan peruntukannya untuk kain. Misal untuk cat mobil, cat besi yang gitu-gitu, atau cat kertas, cat plastik itu kan juga sama-sama PVC gitu. Tapi jangan disamakan juga dengan yang buat PVC di kaos gitu, karena beda kan karakternya gitu. Yang ini sama ratakan gitu. Cat mobil masa plastisol? Nggak keren di curingnya. Oke Om, jadi mimpi atau visi jangka panjang apa sih yang dibawa sama SSI ini Om? Ya minimal SS ini bisa mewakili lah buat teman-teman menjadi sebuah penyetaraan dalam keilmuan ya dan menginformasi gitu. Kedepannya lebih besar lagi, saya pengennya bisa tergabung dalam grupan dunia ya seperti SGIA, Vespa gitu. Screen Graphic in Imaging Asosiasi Internasional, ada Federation Europe Screen Printing Asosiasi. Ini pengennya ke arah sana sih, agar kita juga diakui ya. Karena
SDM-nya udah oke gitu. Cuma ya itu tadi kembali regulasi ataupun bisnisnya yang nggak kondusif gitu. Bisnisnya nggak kondusif. Bahkan walaupun SSI ini istilahnya sekolah informal ya, kayak Iya. ibaratnya kayak les gitu kan. Iya betul. Tapi kan ada kurikulumnya ya Om ya. Iya. Selain tentang teknik sablon di SSI ini ngajarin apa aja Om? Ya tetap fokus utamanya tentang pelajaran di teori bisa warna ya, Oh, iya. plus prakteknya lah. Kalau misalnya ada beberapa di luar itu biasanya di dalam bentuk sharing aja sih. Jadi kan kalau sharing kita biasanya teman-teman berdasarkan pengalaman ya, Iya. saling tukar di dalam sesi kelas pun biasanya suka ada sharing gitu. Ketika misalnya ada beberapa peserta, oh cara dagang saya gini, cara dagang kamu gimana ya, mereka sharing akhirnya. Oh, sharing. Ya, sharing gitu. Akhirnya juga terbuka kan bahwa pasarnya juga bisa saling bertukar pasar juga mereka. Jadi malah terjalin Ya ekosistem. betul gitu. Tidak ada persaingan di dalamnya. Nggak ada. Karena kan mau saingan apa di sana? Skillnya sama kok. Rezeki mah masing-masing aja balik lagi. Iya, karena kalau di mata saya Ya. sukses itu kan keberuntungan, Ya, Iya, ya. betul. gitu. Karena kalau misalnya nggak lewat proses itu ya mungkin sama aja sih. Orang yang memang warisannya udah gede juga habis juga kalau Iya, misalnya habis juga ya. nggak beruntung ya. Iya, nah ternyata ada visi besar tentang perubahan industri sablon yang dibawa Om Kris melalui SSI ini. Terus lanjut ya Om nih, di beberapa kesempatan ini Om Kris sering bilang bahwa standar kualitas sablon Indonesia itu bisa naik kelas. Sebetulnya apa sih yang perlu di-upgrade dari standar sablon Indonesia ini? Padahal yang kita tahu kan banyak juga ya Om gitu teman-teman sablon yang terima orderan dari luar negeri. Banyak, tapi berapa persen dari keseluruhan kan, gitu. Iya. Gitu. Pertanyaan juga ambigu buat saya karena data kalian nggak punya data pasti kan. Ini ya. Betul sekali. Banyak kok, banyak teman-teman yang nerima kerjaan tuh ada beberapa yang saya kenal banyak, gitu. Intinya yang saya sikapi ya bahwa contoh dari negara tetangga lah, ya kualitas mereka jauh di bawah kita. Itu udah jadi landasannya ya, Iya. gitu. Nah, untuk standar tinggi ataupun kualitas yang baik itu wajib, gitu. Karena kita bicara tentang kualitas ya. Kenapa saya selalu bilang tentang berkesenian yaitu sebuah sikap, bukan penopang hidup. Nah, ketika jadi penopang hidup dengan apa? Ya dengan berkualitas gitu. Apapun ya, hidupnya berkualitas, hasil cetaknya berkualitas dan bla bla nya juga ikut berkualitas gitu. Nah, masalahnya kembali ke SDM, gitu. Karena kan owner hanya pemilik biasanya ya. Mereka mempekerjakan orang. Nah, di sini ya pembinaan SDM-nya juga masih minim sih. Gitu. Kalau misalnya dibilang kualitas juga kita nggak kalah saing. Nggak kalah saing. Ya. Nggak kalah saing. Orang kaget-kaget kok ngelihat misalnya nih kita posting ya dengan hasil cetak seperti ini juga. Orang masih terheran-heran lah meskipun kenapa juga saya jadi bertanya ke dalam diri kenapa ya mereka begitu ya, karena mereka melakukan dengan standar yang mereka buat ya gitu. Ya nggak terlepas dari waktu, efisiensi dan efektifnya gitu. Mereka juga nggak akan lepas dari itu. Gitu. Memang kadang-kadang yang dilupakan kan tentang detailing ya. Ada beberapa hal yang dilupakan lah gitu kalau kita bicara urusan detail kan. Ya itu banyak ya informasi itu, tekniknya, kemudian kedua pemahaman dengan kain. Ya. Ya, itu penting banget kan. Nah itu banyak sih yang masih ini apa pemahaman Ya, yang betul. masih kurang. Sablon kok berubah ya kainnya migrasi itu juga masalah kan. Kok tiba-tiba miring ya memang kainnya bermasalah gitu, jadi jangan nyalahin yang ngegestut gitu. Nah, Om, setelah 6 tahun berjalan berarti Om, ada gak sih perbedaan antara mengajar sablon dulu dan sekarang itu? Selama ini karena kita materi yang dibuat itu sama ya, ada penambahan sedikit aja karena yang tadi ya, yang memang dari nol itu juga ada tambahan sedikit. Sebenarnya nggak ada jauh berbeda sih. Nggak jauh berbeda. Meskipun di SSI sendiri, saya dan teman-teman juga kita selalu bikin inovasi tentang teknik ya, pengembangannya seperti apa, membuat sesuatu hal-hal yang baru lah, biar nggak terlalu bosan di area situ juga. Pas udah perjalanan panjang ini, yang kita lihat kan sekarang SSI nggak berdiri sendiri gitu kan, banyak pihak yang support baik dari komunitas maupun perusahaan, termasuk Kornea Tekstil ini. Nah, masih ingat nggak Om awal mula kolaborasi sama Kornea Tekstil? Bisa diceritain sedikit nggak Om? Wah, iya ingat banget itu. Karena dulu Mas Aris tuh sempat hubungin saya lama ya di DM ya kalau nggak salah.
Dan saya sedikit agak sombong waktu itu. Bukannya sombong ya, karena ini ya, saya bingung nih. Karena kita juga dari SSI juga belum tidak pernah bermimpi sejauh ini loh. Oh, iya. Gitu. Dan tadinya yang memang fokusnya ke peserta didik. Jadi kan efeknya itu kan perusahaan pendukung ya, industri pendukungnya lah, kain dan tinta gitu. Jadi terdampak itu kita nggak pernah berpikir ke arah sana tadinya gitu. Nah beriring waktu, akhirnya ya udah mau nggak mau kita harus disupportin nih gitu. Biar apa ya, ibaratnya bahasa teman-teman seperti ini, kita ada gerbong nih, ada lokomotif ya, gerbongnya kita siapin semuanya lah gitu. Biar satu alur, satu arah untuk industri yang jadi berkembang kan gitu. Waktu itu informasi Karunia Tech itu kan sudah saya dengar, kalau nggak salah dulu awal sama Bang Cikal ya, Bang Cikal, karena Cikal juga alumni, akhirnya kita diskusi tentangnya. Nah disitulah mulai kerjasama dengan Karunia Tech. Di tahun berapa berarti? 2020-an ya? 2020. 2022. Saya belum masuk. Soalnya saya belum masuk. Saya tidak tahu. Saya tak baru di sini. 2022 ya. 2022 masuk sekarang. Berarti sekitar 3 tahunan ya. 3 tahunan. Langgeng juga kita ya, Om ya. Ya apa ya, industri ini berkaitan lah. Dan kan kalau langgeng dan lain kembali ke individunya ya. Ini kan kalau kita lihat dari industrinya harusnya tetap berdampingan sih. Nah, egois kita kan yang jadi akhirnya tidak berdampingan tuh egois kitanya. Iya, betul. Banyak kok brand-brand yang gabung egoisnya nggak sama. Ya memang ada tujuan yang akhirnya berbeda ya belok sendiri-sendiri kan, itu mah bebas sih, terserah, yang nggak jadi masalah buat kami juga karena kami tidak di bidang itu gitu, karena tidak, kecuali kalau SSI bikin pabrik kain beda ceritanya ya. Ya beda ceritanya gitu. Atau SSI bikin pabrik tinta beda ceritanya gitu. Mungkin itu mah hanya obrolan impian lah, karena juga kita nggak pernah tertuju ke sana sih. Gitu. Menurut Om nih, seberapa penting kualitas bahan atau kain untuk menunjang hasil sablon yang sempurna? Penting banget, nomor 1 itu. Kalau Karunia Tekstil sendiri gimana? Apa cukup menunjang nih? Cukup. Selama ini tidak pernah ada masalah ya. Artinya gini ya, ketika semua dipraktekkan, karena kita dari teori langsung ke praktek ya, itu tidak pernah terjadi kesalahan. Artinya kesalahan yang paling fatal ketika kita berurusan dengan cetak, itu ada migrasi kain kan. Itu yang pertama. Misalnya warna jadi pudar, warna jadi gelap, jadi hilang dan segala macam, itu karena migrasi kain. Nah selama ini itu hilang ya, nggak ada sama sekali. Terus selama ini proses, apalagi teman-teman semua menggunakan tinta plastisol ya, yang notabene dengan panas tinggi, itu juga nggak ada masalah. Di kain Selama ini baik-baik aja kok. Itu kalau nggak salah ini juga dari kain Karunia ya. Nah ini Om, yang tadi ini kan kata Om, ini pakai apa? Oh ini yang terbaru kemarin di kelasnya SSI di Malang. Kebetulan kita disupport sama satu brand tinta basis air. Mungkin beberapa teman-teman kenalnya rubber lah. Kalau di Bandung GL gitu ya. Ini basis air. Ini gimana Om? Bisa bahas sedikit nggak Om? Nah biasanya di basis air itu tintanya sedikit turun, drop dia, drop warnanya. Ini mungkin karena kalau di sini warnanya berbeda karena mungkin saya juga takut ya dengan pigmentasi, karena saya belum mengkaji luas ataupun detail tentang tinta yang ini, gitu. Sebenarnya is okay semuanya dan hasilnya maksimal banget, maksimal banget. Kan kerasa dari handfeel ya, dari handfeel cetakannya juga kerasa banget. Oke sih, Karunia, oke. Aman ya berarti? Aman banget. Soalnya kalau misalnya nggak aman, dari kemarin-kemarin udah komplain kali saya. Bener banget sih. Betul juga. Oke. Ya mungkin teman-teman di Karunia kan ada beberapa sampel yang hasil cetak ya. Iya. Ada perubahan nggak ketika disimpan atau beberapa ada yang dicuci, itu ada masalah? Jauh ini enggak sih? Nggak ada kan ya, berarti aman sih. Karena teman-teman yang kan mereka bawa pulang tuh hasil cetaknya. Nggak ada masalah juga, nggak ada informasi bahwa ini rontok atau ini turun segala macam atau menyusut atau apapun, nggak ada masalah. Sudah
diuji coba oleh Ya. Bapak Sablon Indonesia kan. Ini. Oh, jangan. Saya pelaku lah. Saya penggiat aja. Nah, Om, buat teman-teman yang mau join di kelas SSI itu gimana caranya? Sederhana sih, tinggal ikut di Instagramnya Sekolah Sablon Indonesia. Di situ ada informasi. Kalau misalnya mau daftar, tinggal ada link yang sudah disediakan. Tinggal bio berarti ya? Ya, udah bio. Kecuali Instagramnya dihack ya. Terakhir nih, ada pesan nggak sih dari Om Kris buat pengusaha atau penggiat sablon di Indonesia agar standar kita tuh makin maju mungkin ya Om nih? Dan makin Gimana? tinggi. Ya, makin tinggi lagi. Berarti dia diremehkan lagi Om. Nah, Enggak lah, intinya gini, kalau kita berkaca ke negara yang sudah maju ya, Eropa dan segala macam, pengusaha di dunia kaos nih makin ini ya, karena ada dua nih yang berkembang. Kalau kita manual itu akan naik kelas, karena dianggapnya tentang karya kan, dengan tangan manusia. Iya. Kalau misalnya kamu mau murah ya kamu nyablonin menggunakan mesin kan, Iya. jadi lebih murah. Nah di Indonesia juga harus diterapkan seperti itu ya. Jangan berlomba-lomba untuk nyari maklun, ya kita usahakan kita produksi sendiri deh, apapun ya. Itu kita usahakan itu, terus banyak berkembang dan banyak belajar. Belajar di mana aja boleh kok, nggak masalah, nggak harus di SSI juga sih. Banyak kok yang bikin kegiatan sama dengan SSI juga banyak, dan sebelum SSI juga banyak, ada Lukas dan bla 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 ya. Itu juga silahkan, nggak masalah. Intinya informasi harus tetap diserap gitu, karena kan kalau nggak gitu ya kita ketinggalan dalam banyak hal ya. Selama ini kan kita selalu di-compare dengan hal-hal yang berbau digital ya. Ya ada batasnya lah digital. Kalau manual kan nggak akan mati. Ya, akan mati. Ya, referensi untuk bikin digital kan manual dulu. Iya. Kalau manual mati ya digitalnya ikut mati. Harus di apa ya, dijaga sama teman-teman. Jaga semua. Jangan lupa terus belajar dan Iya. berinovasi guys, biar Tuh. semakin tinggi gitu kualitas diri kita dan nantinya Pencitraan kan. Kalau apanya? kualitas diri baik, hasil cetak ikut terdampak pasti. Betul. Ya, terima kasih banyak Om Oh, Kris. sama-sama. Sudah diizinkan untuk bertamu di rumahnya Oh, dengan senang hati. dan nyaman ini. Ya ke mana ya? Sekali-sekali main ke pedesaan lah. Yang ada sayuran, Ini nyaman sekitar. banget sih sumpah. Di sini enak banget. ya. Jangan di kota terus. Oke, mungkin sekian saja dari ubek-ubek kali ini. Sampai jumpa di ubek-ubek selanjutnya. Bye. Oke, bye. Lebih baik Karunia Tekstil, provide quality fabrics.